Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi struktur atom ya yang sudah dipelajari di apa namanya bab kimia. Jadi di sini akan kita bahas terkait strukturnya dan nanti akan dibahas juga tentang bagaimana kita membuat notasi atom gitu ya. Dari yang pertama adalah subatomic particle. Jadi kita sudah sama-sama tahu bahwa secara dalam sudut pandang kimia atom itu adalah entitas terkecil dari suatu zat gitu ya, entah zat itu benda mati atau makhluk hidup. Nah, lalu di dalam atom itu sendiri terdapat partikel-partikel atau komponen penyusunnya yang kita sebut sebagai subatomic particle. Nah, ini adalah komponen-komponen penyusun atom ya, di mana komponen penyusun atom itu ada tiga kan ya. Ada proton yang bermuatan positif, ada neutron yang tidak bermuatan, dan ada elektron yang bermuatan negatif. Nah, proton sama neutron itu berlokasinya di tengah atau di inti dari si atom. Kita sebutnya sebagai nukleus atom. Lalu ada partikel atau subatomik partikel dari satu atom yang kita sebut sebagai elektron yang tadi muatannya adalah negatif. Nah, kalau proton dan neutron ini berlokasi di intinya si atom, di nukleus atom, sedangkan kalau elektron ini berlokasi di kulit dari si atom. Jadi atom ini memang seperti kalau ilustrasinya ya, atau penggambarannya itu seperti tata surya. Jadi dia punya inti dan dia punya kulit-kulit atau orbit kita sebutnya, di mana di orbit-orbit tersebut, di kulit-kulit atom tersebut terdapat elektron yang bergerak mengelilingi inti atom. Ya, jadi ini adalah komponen penyusun atom, tiga subatomic partikel, tiga partikel penyusun atom, proton, neutron, dan elektron, yang lokasinya tentunya beda-beda tadi ya. Yang pertama, proton sama neutron di tengah, di nukleus, sedangkan elektron itu di kulitnya, di orbital. Sehingga kita sebutnya biasanya sebagai kulit elektron, elektron shell ya, atau boleh juga kita sebut sebagai atomic orbital atau atomic shell. Jadi atomic orbital, electron shell, dan atomic shell ini merujuk pada orbit atau tempat lokasi di mana elektron ini beredar yang mengelilingi inti sel. Sedangkan atomic nucleus, inti dari atom, nukleus atom itu adalah tempat di mana proton dan neutron berada. Ya, jadi ini adalah struktur secara umumnya dari si atom. Nah, ini penggambaran lebih jelasnya lagi ya. Jadi tadi seperti yang di awal saya sudah bilang bahwa di tengah-tengah nih di inti atom terdapat proton dan neutron, sedangkan di bagian luarnya adalah kulit-kulitnya. Jadi setiap atom itu akan punya kulit yang berbeda ya, jumlah kulitnya berbeda. Sebagai contoh di sini gitu ya, di bagian yang gambar ini ada kulit pertama, ini kulit kedua nih dari si atom gitu ya. Dan ini adalah intinya yang terdiri dari proton dan neutron. Sedangkan nanti mungkin ada atom lain yang memang memiliki kulitnya itu jumlahnya lebih banyak gitu ya, lebih dari dua. Kalau di sini kan di gambar ini hanya ada dua aja kulitnya gitu ya. Oke, sebentar saya hilangkan dulu annotationnya. Oke, nah di sini ada pertanyaan berapa banyak proton, elektron, dan neutron dari atom yang ada di sebelah kiri gitu ya. Kita bisa lihat proton di sini kan yang di apa ya digambarkannya dengan molekul atau partikel yang berwarna merah. Jadi ada satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 proton. Dan neutronnya juga ada satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Lalu berapa banyak elektronnya? Elektronnya juga sama ya. Satu, 2. Di kulit pertamanya ini ada 2. Lalu di keduanya ada 4. Sehingga total elektronnya adalah 6. Nah, pertanyaan kedua, kenapa jumlah dari elektron sama dengan jumlah proton? Jadi idealnya jumlah proton dan jumlah elektron itu pasti sama. Kenapa? Karena atom itu tidak bermuatan. Jadi netral. Jadi neutral state atau netral status apa ya namanya ya? Fase netralnya atom adalah ketika dia tidak memiliki muatan sehingga proton itu kan bermuatan positif, elektron bermuatan negatif sehingga jumlahnya mereka harus sama. Gitu ya. Kalau misalnya protonnya 7, berarti elektronnya harus 7. Nah, itulah yang akhirnya menyebabkan suatu atom tidak bermuatan. Gitu ya. Jadi idealnya jumlah proton pasti sama dengan jumlah elektron. Jadi kalau misalnya ada soal yang bilang jumlah protonnya si atom X gitu ya, ada 7, berarti jumlah elektronnya berapa? Ya udah kita bisa tebak. Berarti jumlah elektronnya juga pasti 7. Gitu ya. Nah, itu adalah terkait dari subatomic particle ya, partikel subatomik
utama dari atom tadi ada proton, neutron, dan elektron. Selanjutnya adalah notasi atom. Jadi notasi atom ini adalah simbol atom ya, bagaimana cara kita menuliskan suatu atom dan keterangannya. Nah ini ada tiga komponen utama dari atomic notation. Notasi atom itu ada tiga komponen utama. Yang pertama adalah, sebentar saya ganti warna notation dulu ya. Nah di sini ada atomic simbol nih, yang X. Jadi ini simbol atomnya ya. Kalau di sini ada di sebelah kanan, contohnya C berarti artinya untuk simbolnya karbon. Lalu ada angka atas yang ini merepresentasikan dari masanya suatu atom, beratnya atom gitu ya, massa atom atau kita sebutnya sebagai atomic mass atau boleh juga disebut sebagai mass number. Lalu angka bawah ini ya, ini merepresentasikan dari atomic number, nomor atom gitu. Nah, sebagai contoh yang di sebelah kanan ada simbolnya adalah C, karbon. Lalu mass-nya, atomic mass-nya 12, atomic number-nya 6. Atomic number itu adalah jumlah proton. Jadi kalau ditanya berapa sih protonnya karbon, protonnya dari atom karbon? Oh, protonnya 6, gitu ya. Berarti elektronnya berapa? Ingat prinsipnya, kalau atom itu muatannya netral, tanpa muatan maksudnya ya. Jadi jumlah proton sama elektronnya pasti sama. Jadi protonnya 6, elektronnya pasti 6 supaya netral, gitu ya. Sedangkan yang angka atas ini mengindikasikan atau merepresentasikan masanya, massa dari si atom, gitu ya. Nah, massa atom itu adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron. Jadi ingat bedanya antara angka atas ini adalah mass number, massanya atom, sedangkan yang angka bawah adalah atomic number. Nah, atomic number ini jumlah protonnya aja. Sedangkan kalau massanya atom adalah jumlah proton dan jumlah neutron ditambah di total sehingga diperoleh mass number. Nah, tadi proton sama neutron kan lokasinya di inti nih. Ya nggak? Di inti dari si proton ya. Sorry, inti dari atom maksudnya ya. Proton sama neutron lokasinya di tengah-tengah di inti atom. Sehingga untuk mengukur massa dari atom, itu kita cukup mengukur bagian intinya. Gitu. Jadi jangan sampai lupa ini konsep dasar. Sehingga nanti kalau misalnya ada soal perhitungan, kalau konsepnya ini sudah dikuasai, menghitungnya juga nggak kesulitan. Gitu ya. Oke, next. Selanjutnya adalah, ini adalah alasan kenapa ketika kita mau mengukur massa atau berat suatu atom gitu ya, misalnya kita hanya menghitung dari proton sama neutronnya saja. Jadi kalau misalnya kita lihat secara prinsip, ternyata massa elektron itu sangat-sangat kecil dibandingkan massa proton sama neutron secara relatif. Makanya elektron itu diabaikan. Karena elektron mass itu atau masanya elektron itu 0,001 ya. Sedangkan kalau proton dan neutron secara relatifnya satu. Makanya kalau kita menghitung massa atom, itu kita cukup menghitung jumlah protonnya berapa, jumlah neutron berapa, lalu kita jumlahkan, kita total. Kita cukup mengukur partikel yang ada di inti, partikel yang ada di nukleus. Karena di nukleus atau di inti atom, itu terdapat proton dan neutron. Sehingga elektron dapat kita abaikan. Gitu. Nah ini contoh lain ya. Ini contoh lain dari notasi atom atau atomic notation. Jadi kalau kita lihat di sini contoh dari atomic notation helium ya. Helium ini berarti adalah simbolnya He, atomic simbolnya. Sedangkan ini adalah masanya 4. Masanya 4 berarti proton ditambah neutronnya sama dengan 4. Nah, protonnya 2 gitu ya. Kan yang di bawah ini adalah atomic number. Atomic number itu kan jumlah proton. Sedangkan massa itu proton tambah neutron. Nah, protonnya 2 berarti neutronnya berapa? Ya udah, tinggal angka atas dikurang angka bawah. Ya nggak? Kita tinggal mengurangi, untuk mengetahui neutron ya, kita tinggal mengurangi angka atas ya, atomic mass dikurangi atomic number. Berarti tinggal 4 dikurang 2 sehingga neutronnya pun juga 2 karena 4 kurang 2 2. Nah, kalau dilihat dari gambar yang di sebelah kiri sini ya, ini neutronnya 1 2. Betul berarti ya, protonnya 2 juga. Proton pasti sama jumlahnya dengan elektron. Kenapa tadi alasannya? Karena atom itu harus apa ya, memiliki state netral ya. Jadi dia tidak memiliki muatan. Sehingga proton dan elektron jumlahnya harus sama. Jadi kalau di sini protonnya ada 2, elektronnya pun ternyata juga 2.
untuk helium. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah eh yang sebelah kiri ini tadi kita sudah bahas ya, ini adalah atomic notation yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan ini adalah periodic table. Jadi ini adalah sebuah tabel kumpulan-kumpulan elemen atau atom-atom yang sudah ditemukan ya dengan total 118 atom gitu. Nah, ini agak berbeda ya. Jadi kalau misalnya di notation atomic notation, notasi atom, kita tuliskan mass-nya di atas, sedangkan yang di bawah itu adalah atomic number-nya, jumlah protonnya. Ya, atas atomic mass, lalu yang bawah atomic number. Nah, kalau di periodic table, atomic number itu justru di atas. Sedangkan yang di bagian bawah ini mass-nya. Jadi kalau misalnya di sini mass-nya 10,8, ya udah. Berarti proton dan neutronnya jumlahnya 10,8 atau kalau kita bulatkan jadi 11. Tapi ini atomic numbernya berarti dari atom B gitu ya atau boron ini berarti atomic numbernya 5. Artinya protonnya jumlahnya 5 gitu ya. Oke, ini secara prinsip ya perbedaan antara atomic notation yang kita tulis secara generik dan juga penulisan yang ada di periodic table. Jadi jangan sampai tertukar. Oke, selanjutnya ada latihan soal. Nah, di sini ada contoh ya, misalnya ada atom A, W, C, X, Y, Z. Nah, di sini ada atomic number. Ingat, atomic number itu adalah jumlah proton. Lalu di sini ada tabel yang tidak lengkap. Tugas kita adalah melengkapi. Itu ya, ini sebagai contoh di bagian atas sudah ditulis kan ya, di sini ada sudah ditulis apa namanya? Atomic numbernya untuk atom A itu 5. Sedangkan jumlah elektronnya berapa? Ingat, atomic number itu adalah proton. Dan proton sama elektron jumlahnya pasti sama. Sehingga atau number of electron atau jumlah elektron dari setiap atom di soal ini itu pasti sama dengan atomic number. Gitu ya. Jadi untuk atom W elektronnya pasti 3 karena atomic numbernya 3. Lalu C berarti 11, atomic number untuk atom X berarti protonnya 13, berarti elektronnya juga 13. Berarti Y 15 dan Z 17. Number of proton ini ya atomic number. Berarti lagi-lagi kita tinggal tulis saja sama kayak yang di kolom sebelahnya ya. Karena jumlah proton dan elektron lagi-lagi sama gitu. Lalu number of neutron ini tadi sudah diketahui ceritanya di soal. Lalu yang ditanya selanjutnya adalah atomic mass ya. Atomic mass ingat, cara kita menghitung massa suatu atom adalah dengan menambahkan jumlah proton dan neutron. Jadi kita tinggal totalin aja. Ini 5 tambah 3 berarti 8 gitu ya. Kita totalin ini aja nih yang kolom number of proton ya, jumlah proton dan number of neutron, jumlah neutron. Jadi 3 tambah satu berarti masanya 4. Ya, 11 tambah 6 berarti masanya 17. 13 tambah 7 berarti massa atom X adalah 20. Lalu 15 tambah 7 22 masanya. 17 tambah 10 berarti 27. Udah, kita udah dapet nih atomic mass dari masing-masing atom ya, dari atom A, W, C, X, Y, dan Z. Selanjutnya kita tinggal menulis atomic notation. Ingat ya, menulis atomic notation ada 3 komponen. Ada atomic simbolnya tadi berarti untuk atom A ya simbolnya berarti A gitu ya. Kita tulis berarti A. Ya. Berarti A eh, yang angka pangkat atas sebelah kirinya adalah mass. Massnya 8. Berarti kita tulis di sini 8. Lalu angka bawahnya adalah atomic number atau jumlah proton. Atomic number 5. Berarti A 8 5. Lalu yang kedua W. Berarti di sini W massnya adalah 4, protonnya adalah 3. Lalu selanjutnya yang C. Oh, C di sini berarti mass-nya 17 ya. Lalu atomic number-nya 11. Selanjutnya X, atom X. Mass-nya adalah 20, lalu atomic number-nya adalah 13. Lalu Y. Y di sini berarti atomic mass-nya adalah 22 dan atomic number-nya adalah 15. Sedangkan yang terakhir Z di sini atomic mass-nya adalah 27 dan atomic number-nya 17. Ini adalah imaginary atoms ya. Jadi ini adalah soal yang dibuat dari atom yang kita andaikan gitu ya. Dari imajinasi aja gitu. Jadi tidak ada di periodic table. Bukan saya ambil dari atom yang ada di periodic table gitu. Jadi kalau misalnya dicari dan tidak
nemu di periodic table ya memang tidak ada karena ini imaginary atoms. Oke, ini adalah latihan untuk menghitung atau menentukan gitu ya masing-masing dari jumlah elektron, proton, neutron, bagaimana kita menghitung atomic mass dan bagaimana kita menulis atomic notation, notasi atom. Oke, saya rasa clear yang bagian ini ya. Next, selanjutnya ini ada latihan kedua di mana kita harus menentukan jumlah elektron, proton, neutron dan atomic notation lagi. Gitu ya. Tapi kalau di sini informasinya masing-masing atom tuh ada dua-dua ya. Jadi kalau atom X cuma diketahui contohnya atomic number, atomic mass-nya 50 gitu ya. Oke, kita kita bahas dulu dari atom X. Jadi atom X kita sudah tahu atomic number-nya 30. 30 ini artinya apa? 30 ini artinya protonnya totalnya 30. Karena kan atomic number ini sama dengan jumlah proton. Ya, number of proton. Berarti di sini 30 kita tuliskan. Jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Ya udah, kita tulis 30 juga. Ya, lalu number of neutron. Ingat, ya, neutron itu dapat kita peroleh dengan cara mengurangi mass dan jumlah proton ya, atau mengurangi mass dengan atomic number. 50 kurang 30. Ya udah berarti number of neutronnya adalah 20. Atomic notation-nya gimana? Atomic notation kita tulis terakhir ya. Kita selesaikan dulu nih perhitungannya dari masing-masing atom. Sekarang atom Y. Number of elektronnya 20. Ya, karena elektron sama proton jumlahnya sama ya sudah. Tulis 20. Atomic number adalah jumlah proton. Ya berarti kita tulis 20 juga. Atomic mass. Atomic mass adalah jumlah proton ditambah neutron ya. Neutron ditambah proton. 20 tambah 15 berarti artinya 35. Oke. Lalu untuk atom Z. Atom Z jumlah protonnya 20 berarti elektronnya juga 20, atomic numbernya juga 20. Ya ini berarti sama kayak soal di atas ya. Oke, di bagian selanjutnya ya di atom Ki. Atom Ki ini dia punya masanya 60, neutronnya 40. Oke, kita cari dulu protonnya. Karena massa itu adalah proton ditambah neutron, sedangkan di soal hanya diketahui neutron dan mass atau massanya, ya udah untuk cari proton kita tinggal kurangin aja. Mass dikurangi jumlah neutron. 60 kurang 40 sama dengan 20. Proton sama elektron jumlahnya sama, sehingga kalau protonnya 20 ya elektronnya pasti 20. Atomic number adalah jumlah proton, sehingga atomic numbernya juga 20. Tuh ya. Next, terakhir, atom W. Atom W ini berarti kita tinggal mencari jumlah elektron, proton, sama neutron. Atomic number sudah diketahui, atomic number ini kan sama dengan proton ya. Atomic number 20 berarti proton 20. Jumlah proton sama dengan elektron berarti 20 juga. Nah, ini sudah diketahui mass-nya 40, sedangkan protonnya 20. Berarti untuk mencari neutron, kita tinggal mengurangi mass dikurangi proton. Yang 40 kurang 20 berarti 20 juga neutronnya. Nah, bagian terakhir tinggal kita tulis saja notasinya. Jadi yang pertama, notasi atom X berarti X, mass-nya berapa? Mass-nya adalah 50 gitu ya. Lalu atomic number-nya atau protonnya 30. Berarti begini notasinya. Lalu atom Y atomic mass-nya 35, eh, atomic number-nya berapa tuh? 20. Dan seterusnya ke bawah. Gitu ya. Silakan dikerjakan sendiri untuk atom Z, I, dan W. Nah, ini adalah bagian pertama ya terkait struktur atom. Tadi sudah kita bahas subatomic particle yang terdiri dari proton, neutron, dan elektron dan bagaimana kita menghitung jumlah masing-masing subatomic particle tersebut ya apabila di soal hanya diketahui beberapa informasi dan kita juga sudah membahas bagaimana kita menulis notasi atom atau atomic notation.